Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah gabungan dari dua kepercayaan, yaitu yang berasal dari kepercayaan umat Israel dan leluhurnya dan kepercayaan Muhammad dan leluhurnya. Kisah-kisah para nabi dari umat Israel hingga Adam, dan masa penciptaan yang ada di dalam Al-Quran diduga disadur dari kitab Taurat, Zabur dan Injil, lalu digabung dengan ajaran kepercayaan leluhur Muhammad, yaitu orang-orang Quraisy. Akibat penggabungan dua kepercayaan ini maka sosok yang disebut Allah di dalam Al-Quran ada dua pribadi yang berbeda, dan bahkan karakter serta tujuannya saling berseberangan. Beberapa perbedaan antara Allah Israel serta Kristen dan Allah umat Islam adalah seperti pada layar berikutnya. Allah Israel dan Kristen. Allah umat Islam. Allah umat Israel dan Kristen dapat berfirman secara langsung. Allah umat Islam tidak berfirman, Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena atau wahyu dalam bentuk kitab atau tertulis. Allah Israel dan Kristen dapat menyatakan kehadirannya dalam wujud tertentu, misalnya, api, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, artinya, Dia tidak mungkin hadir dalam wujud yang dapat diindra manusia. Allah umat Israel memiliki roh dan Dia berwujud roh, sesuatu yang tidak memiliki batas ruang, waktu dan masa. Allah umat Islam adalah zat dan tidak memiliki roh, sebab menurut Muslim roh itu adalah ciptaan Allah. Firman Allah umat Yahudi dan Kristen dapat turun ke alam manusia dan mengambil rupa bahkan menjadi manusia untuk melakukan kehendaknya. Wahyu Allah umat Islam dibawa turun melalui malaikatnya dalam bentuk tulisan atau kitab untuk menyampaikan kehendaknya. Allah Yahudi atau Kristen mengusir iblis dari surga dan mengutuknya hingga hari kiamat, karena mereka membangkang kepada Allah. Sedangkan Allah umat Islam mengasihi jin yang sebenarnya adalah iblis dan Dia ingin menyelamatkan mereka dan mengislamkan jin. Nama Allah umat Israel adalah Yahweh. Nama Allah umat Islam adalah Allah. Untuk mengenal Allah umat Islam lebih jelas, mari kita pelajari dari pernyataan Al-Quran dan sejarah Ka'bah menurut petunjuk-petunjuk para ulama Islam. Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Al-Quran berkata, Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surah An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Quraisy ayat 3. Siapa sosok Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah tersebut? Peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah oleh Muhammad dan pengikutnya menjadi titik awal bagi penulis untuk mempelajari siapa sosok Tuhan yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Fatu Mekah atau pembebasan Mekah dan penghancuran berhala di Ka'bah baru terjadi tahun 630 Masehi, berarti sebelum tahun 630 Masehi di Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala. Dan hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran turun antara tahun 610 sampai 630 Masehi, ketika Ka'bah masih sebagai tempat penyembahan patung-patung berhala, ilah pagan orang-orang Quraisy. Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3, Muhammad, atau umat Islam, diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Siapa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Kedua surat tersebut adalah surat-surat Makkiyah yang turun sekitar tahun 610 sampai 622 Masehi atau ketika Muhammad masih di Mekah. Pada masa itu Ka'bah masih tempat penyembahan patung-patung berhala bagi orang-orang Quraisy yang berlangsung dari sejak Qusay bin Kilab dan keluarganya menguasai Ka'bah.
Dengan demikian Tuhan pemilik Ka'bah tersebut adalah ilah berhala orang-orang Quraisy dari sejak zaman jahiliyah. Quran Surah Al-Fil ayat 1 berkata, "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Allah SWT menyelamatkan Ka'bah dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini terjadi di tahun 570 Masehi, yang mana era itu masih zaman jahiliyah. Siapa Allah SWT yang menyelamatkan Ka'bah miliknya, tempat memuliakan dia melalui patung-patung berhala tersebut?" Antara tahun 621 sampai 622 Masehi, Muhammad melakukan Isra Miraj. Dia diberangkatkan oleh Allah SWT dari Ka'bah ke Masjidil Al-Aqsa. Quran Surah Al-Isra ayat 1 berkata, "Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat." Tahun 621 sampai 622 Masehi, Ka'bah masih sebagai tempat penyembahan patung-patung berhala. Siapa Tuhan pemilik Ka'bah yang memperjalankan Muhammad tersebut? Setelah patung-patung berhala di Ka'bah dihancurkan di tahun 630 Masehi, apakah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah berganti? Bukankah Allah SWT yang diimani dan disembah umat Islam adalah sosok tersebut, ilah berhala orang-orang Quraisy pemilik Ka'bah dari sejak zaman jahiliyah? Kata Allah sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy di masa pra-Islam. Dari nama ayah Muhammad saja yang bernama Abdullah, atau Abdi Allah, sudah sangat jelas, padahal ketika itu masih zaman jahiliyah dan dia masih pengikut agama berhala. Sosok Allah mereka inilah yang disembah di Ka'bah yang dianggap sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 61, "Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?" Quran Surah Luqman ayat 25, "Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87, "Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?" Ketiga surat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah di Ka'bah melalui patung-patung berhala dari sejak dahulu adalah sosok yang mereka anggap sebagai Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara mereka. Agama ini sebenarnya mirip dengan agama-agama tradisi nenek moyang kita di zaman dahulu. Agama-agama nenek moyang kita sebelum masuk agama Islam dan Kristen juga percaya jika sosok yang mereka sembah adalah Sang Pencipta yang menciptakan dan memelihara mereka. Maka tidak salah jika arah kiblat sembahyang umat Islam diarahkan ke Ka'bah, karena memang ilah berhala mereka yang ada di Ka'bah lah yang dianggap sebagai Tuhan Sang Pencipta.